Ya, Ratu Elizabeth II wafat di usia 96 tahun. Sang Ratu adalah pemimpin Inggris terlama yang pernah memerintah. Dengan mangkatnya Sang Ratu, apakah penerus tahta kerajaan Inggris ini bisa secakap kepemimpinan Ratu Elizabeth II? Kita akan membahasnya dengan Marty Natalegawa, Menteri Luar Negeri periode 2009-2014, dan mantan Dubes Indonesia untuk Britania dan Irlandia. Selamat sore Pak Marty. Sebagai orang yang pernah belajar dan bertugas di Inggris, bahkan bertemu dengan Ratu Elizabeth kedua ini, tentunya Anda punya banyak tahu tentang Ratu Elizabeth II. Seperti apa sosok Ratu sebenarnya di mata Anda? Ya tentunya pertama dan utama kita semua turut merasakan rasa duka cita yang sangat mendalam ataslah berpulangnya almarhumah. Bangsa Inggris telah kehilangan salah satu tokoh terpenting dalam sejarahnya. Betul Bapak, tadi memang dalam berbagai tugas kami di masa lalu ada sejumlah kesempatan bisa berinteraksi dengan beliau meskipun tidak secara terus-menerus. Tapi saya kira salah satu ciri yang menonjol dari beliau adalah kemampuan beliau untuk benar-benar bisa membuat siapapun yang saat itu menjadi mitra bicaranya betul-betul memberikan perhatian yang sangat tinggi, dan pemahaman beliau tentang masalah apapun yang sedang dibahas pada saat itu sangat mendalam. Jadi betul-betul tokoh yang penuh pengalaman dan sangat bijak dalam menyikapi berbagai masalah. Demikian. Ya, tadi juga banyak pemimpin dunia yang mengatakan bahwa sosok Ratu ini sangat karismatik, kemudian seperti yang Anda katakan juga sangat cakap begitu dalam memimpin sebuah negara, bahkan juga negara-negara persemakmuran. Nah, dengan penerus Sang Ratu Charles, apakah nanti akan mampu secakap Ratu Elizabeth kedua? Saya kira tentu masing-masing kepala negara ada sifat dan cara pendekatannya yang mungkin berbeda. Namun Inggris selama 70 tahun di bawah Ratu Elizabeth telah ada beberapa tradisi-tradisi yang saya yakin akan dilanjutkan oleh Raja Charles III. Beliau antara lain sangat peduli tentang masalah lingkungan misalnya, sesuatu yang selama ini beliau tampilkan sebagai salah satu prioritas, juga menekankan pentingnya dialog antar agama yang juga sesuatu yang tentunya sangat erat di perhatian Indonesia. Perlu diingat bahwasanya pada tahun 2012 yang lalu Bapak Presiden Republik Indonesia saat itu, Bapak SBY, mengadakan kunjungan kenegaraan ke Inggris Raya, di mana beliau diterima oleh Ratu dan Prince Philip pada saat itu. Jadi antara Indonesia dengan Inggris hubungannya senantiasa diperbaharui, ada komitmen-komitmen di bidang kerjasama, di bidang hak asasi manusia misalnya, yang senantiasa kita kedepankan. Nah, ini yang menarik juga tadi dari beberapa dialog, banyak yang menekankan bahwa apa yang dihadapi oleh Raja Charles III ini nanti adalah bukan hanya isu-isu krusial yang sedang terjadi di belahan dunia, tapi juga dari warga Inggrisnya sendiri, di mana rakyat Inggris, terutama kaum muda, memandang keluarga kerajaan Inggris ini sudah tidak terlalu berpengaruh begitu dalam kehidupan mereka. Bagaimana Anda melihatnya? Saya kira selama ini kalau kita ingat Ratu Elizabeth II, beliau menjembatani berbagai generasi sebenarnya. Dari generasi yang mengalami Perang Dunia Kedua, generasi yang mengalami era Perang Dingin, kemudian proses dekolonisasi, dan kemudian dewasa ini masalah-masalah lain yang menjadi perhatian kita semua, lingkungan hidup dan masalah-masalah seperti itu. Jadi saya kira posisi seorang ratu pada saat itu dan saat ini raja itu kan sebenarnya di atas politik, tidak secara langsung mengikuti, tidak secara langsung terlibat dalam pelaksanaan pemerintahan, melainkan sebagai constitutional monarch. Jadi lebih menempatkan dirinya di atas
perseteruan politik dan menjadi penyatu bagi bangsa dan rakyatnya. Saya kira misi seperti ini akan terus akan terus dilanjutkan oleh Raja Charles III mendatang, karena itulah salah satu yang menjadi kekuatan dari monarki di Inggris Raya selama ini, menempatkan dirinya di atas perseteruan politik. Jadi penyatu bangsanya mungkin. Ya. Demikian. Wilayah kekuasaan monarki ini kan memang cukup luas ya. Nah, dengan wafatnya Sang Ratu, bagaimana nanti hubungan atau pengaruhnya terhadap negara-negara persemakmuran Inggris? Karena yang menarik dari Inggris adalah negara ini kan tidak memiliki konstitusi yang tertulis. Jadi semua berdasarkan konvensi, tata cara dan praktek negaraan yang disusun selama berpuluhan tahun. Jadi saya kira itulah yang membuat masalah keberlangsungan kebijakan selama ini saya kira akan bisa dipelihara. Memang yang namanya Commonwealth, persemakmuran itu sendiri sudah semakin berubah sifatnya, tentunya dengan arus perubahan dan negara-negara yang semula bekas anggota Commonwealth dan kemudian bahkan sejumlah besar dari mereka juga telah memisahkan diri dari persemakmuran. Tapi saya kira semua bisa ditemukan bentuk kerjasama yang baru, yang isu-isu yang baru mengenai masalah pembangunan, masalah lingkungan, masalah hak asasi manusia, dan seterusnya. Demikian. Ya, bagaimana dengan isu skandal yang kita tahu selalu mengikuti kemanapun Royal Family berada? Apakah itu juga nanti akan menjadi sandungan bagi Raja Charles III dalam memimpin ke depannya? Saya kira masalah seperti ini, masalah-masalah seperti yang mungkin diberitakan bukan sesuatu yang unik bagi keluarga kerajaan. Saya kira tiada satupun seorang yang tanpa celah dan tanpa cacat. Yang mungkin menjadi tantangan ke depannya adalah bagaimana membuat lembaga kerajaan monarki lebih dekat dengan rakyatnya, sebagaimana selama ini telah dilakukan oleh Ratu Elizabeth II, dan memastikan agar seandainya ada gejolak-gejolak dan seterusnya yang harus diatasi, kesemuanya itu tidak melemahkan institusi monarki yang selama ini telah sedemikian kuatnya dan sebagian penting kontribusinya mungkin. Nah, dengan bergantinya penguasa Inggris pasca wafatnya Sang Ratu, apakah akan ada pengaruhnya bagi hubungan Indonesia-Inggris ke depan, Pak Marty? Saya kira kalau hubungan bilateral antara kedua negara seperti Indonesia dan Inggris, yang lebih mempengaruhi secara langsung adalah perubahan pemerintahannya, kepala pemerintahannya, yaitu seorang Perdana Menteri misalnya, sebagaimana baru terjadi beberapa hari terakhir ini. Kalau perubahan seperti yang kita alami saat ini sesuatu yang hampir unprecedented, karena terakhir terjadi 70 tahun yang lalu, pada tahun 1992. Jadi saya kira dampaknya tidak akan langsung, tapi seperti tadi kami sampaikan, Ratu Elizabeth kedua memberikan tempat yang penting bagi Indonesia di bidang-bidang tertentu. Kami ingat pidato beliau pada tahun 2012 ketika ada kunjungan kenegaraan Presiden Indonesia ke Inggris, menyinggung masalah hak asasi manusia, menyinggung masalah lingkungan, dan seterusnya. Ini hal-hal yang juga diutamakan oleh Raja Charles III, yang kami kira akan menjadi salah satu semacam pilar dari kerjasama ke depannya mungkin. Ya, ini kan Perdana Menteri baru Liz Truss, kemudian penguasa Inggris juga baru, Raja Charles III. Apakah nanti ini akan berpengaruh kepada hubungan mungkin geopolitik dengan negara-negara lain, atau dengan negara persemakmuran Inggris, atau bahkan juga akan ada gejolak di rakyat Inggris ke depannya begitu? Saya kira tidak demikian, karena semangat atau reaksi yang
terlihat ketika dengan wafatnya Ratu Elizabeth II adalah reaksi yang sifatnya rasa duka cita yang sangat mendalam, semua yang reaksi yang positif, dan karena masyarakat internasional pada umumnya melihat beliau sebagai sosok yang di atas perseruan politik mungkin, dan Raja Charles III kini juga adalah sosok yang di masa lalunya sangat pandai dan bijak dalam memfokuskan dirinya pada topik-topik yang mempersatukan masyarakat internasional. Jadi bukan untuk beliau untuk ikut campur tangan dengan masalah-masalah yang seharian yang menjadi porsi dari pemerintahnya, melainkan melihat isu-isu besar, misalnya masalah tadi saya sampaikan, masalah lingkungan hidup, climate change, masalah hak asasi manusia secara umum, good governance, masalah kepemudaan, bagaimana bisa mendorong potensi dari para pemuda dan seterusnya. Jadi intinya topik-topik dan masalah-masalah yang menyatukan dan sifatnya teduh mungkin, dan tidak ada yang dirugikan dalam upaya-upaya seperti itu. Baik, terima kasih atas insight-nya Pak Marty Natalegawa dan telah bergabung bersama CNN Indonesia Breaking News kali ini. Salam sehat selalu. Dan CNN Indonesia Breaking News masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.